Perkenalkan, nama saya Fani Hutasoid dengan akhiran NIM A1C22363. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh. Baik, di sini analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh, yaitu di mana analisis ini yaitu menguji hipotesis K-sampel. Nah, data yang diuji yaitu data berbentuk ordinal. Kemudian, bila data berbentuk interval atau rasio, maka kita ubah dulu ke dalam data ordinal. Rumus yang kita gunakan dalam pengujian analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh ini yaitu H sama dengan 12 per N dikali N tambah 1 dikali dengan sigma J sama dengan 1 sampai K, di mana RJ kuadrat sampai NJ dikurang 3 dikali N tambah 1. Di mana N ini yaitu banyaknya baris dalam tabel, K banyaknya kolom, RJ jumlah ranking dalam kolom. Nah, rumus tersebut di bawah distribusi C kuadrat dengan DK sama dengan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan contohnya, yaitu di mana dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumahnya ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu 1 sampai 5 km, kemudian yang kedua itu yaitu lebih dari 5 sampai 10 km, yang ketiga yaitu lebih dari 10 km. Penelitian ini dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara random. Jumlah pegawai pada sampel pertama yaitu 11, sampel kedua yaitu 12, dan sampel ketiga yaitu 10. Pengukuran dilakukan dengan instrumen prestasi di mana H0 yaitu tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. H1-nya terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. Nah, hasil data ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, karena tadi tes Kruskal-Walsh ini bekerja pada data ordinal, maka data tersebut berupa data interval diubah dulu ke dalam data ordinal. Jadi 3 kelompok tersebut dibuat ranking dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, dari secara rumusnya itu seperti ini. Ini sudah dalam langsung rankingannya. Ini ranking golongan kedua. Ini ranking golongan atau kelompok ketiga. Nah, untuk secara lengkapnya menggunakan rumus berikut akan dihasilkan 0,69 atau ini hampir setara dengan 0,7. Nah, kita akan mencarinya menggunakan aplikasi Excel. Nah, pertama kali di sini kita masukkan rumus rank average dengan number, ref, dan order. Nah, numbernya itu yaitu dimulai dari A2, kemudian numbernya dimasukkan yaitu S, itu S dollar, A2, sampai dengan dollar, nih, C13. Jangan lupa memasukkan tandanya itu seperti S dollar agar hasilnya itu absolut. Kemudian masukkan ranking numbernya itu 1. Nah, maka didapat hasilnya 21. Nah, ini boleh kita salin dulu. Nah, ini kita tarik ke samping. Ini hasil perankingan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini kemudian juga kita tarik sampai ke bawah. Nah, ini dia. Kemudian kita cari itu. Nah, ini dia hasil perankingan dari kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian di sini kita buat R, di mana itu yaitu jumlah dari eh, perankingan pada kelompok pertama. Jadi ini kita masukkan rumus sum, lalu kita ini dari E2 sampai ke E12. Kita lakukan hal yang sama, sum, sini juga. Nah, ini yaitu hasil dari R. Kemudian kita masukkan di sini yaitu R kuadrat. Nah, ini rumusnya yaitu sama dengan E14, yaitu di sini tadi kita kuadratkan. Enter, lalu ini tinggal kita seret aja ke samping agar ini mengikuti. Nah, ini dapat hasilnya langsung. Kemudian selanjutnya itu kita mencari nilai uh, N kecilnya itu yaitu jumlah dari berapa jumlah di kelompok pertama, jumlah di kelompok kedua, dan jumlah di kelompok ketiga. Nah, caranya itu sama dengan count. Nah, masukkan ini sampai ke 11. Kemudian ini sama juga. Ini ada 12. Nah, ini ada 10. Selanjutnya itu yaitu R kuadrat
bagi dengan N. Nah, rumus N kecil ya. Nah, ini hasilnya sama dengan langsung ini aja R kuadrat. Kita ketik ini, lalu bagi ini. Nah, hasilnya segini langsung kita seret saja. Nah, hasilnya sudah dapat seperti ini. Kemudian kita cari jumlah dari R kuadrat per N ini, yaitu kita jumlahkan langsung saja di sini sama dengan sum. Nah, ini kita jumlahkan. Sudah itu kita cari nilai N besar. N besar itu yaitu jumlah seluruh sampel. Jadi ini kita count. Nah, jadi keseluruhannya itu ada 33. Nah, kemudian kita langsung, nah ini kan sudah kita dapat, jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi kita taruh di sini aja hasilnya. Ya, tinggal masukkan ini saja, berarti ini 12 dibagi N, ini dikali dengan N ditambah 1, tutup kurung, kemudian dikali dengan sigma dari R kuadrat per N tadi, yaitu hasilnya kan. Nah, ini kemudian dikurang dengan 3 dikali dalam kurung N tambah 1. N tambah 1 tutup kurung. Nah, hasilnya yaitu 0,69. Nah, kita lihat apakah tadi hasil itu sama dengan hasil yang kita hitung tadi di Word tadi. Hasilnya sama, maka kita dapat tadi ini hasil di Excel itu sama dengan hasil yang di sini. Maka harga hitung tersebut kita bandingkan dengan harga C kuadrat tabel. Nah, D-K-nya tadi yaitu rumusnya K kurang 1. Nah, sampel itu ada K-nya ada 3, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita lihat DK di sini 2 dengan taraf kesalahan 5%, itu ada di 5,991. Nah, kita lihat harga hitung tersebut ternyata lebih kecil dari tabel. Nah, ini lebih kecil dari tabel. Berarti harga hitung eh, lebih kecil dari harga tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan tingkat rumah. Jadi pegawai yang rumahnya jauh dari kantor, ini maaf, sama dengan pegawai yang jaraknya dekat dengan kantor. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai contoh dari analisis crystal walls. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.